Kalau kita membahas dunia perbusan di Indonesia, khususnya di wilayah Solo Raya, ada satu nama yang sudah melegenda dan tetap bertahan hingga sekarang, yaitu PO Raya. Perusahaan ini dikenal bukan hanya karena trayeknya yang legendaris, tetapi juga karena konsistensinya menggunakan sasis dari Mercedes-Benz, serta berbagai inovasi unik yang bahkan sudah dilakukan sejak puluhan tahun lalu. Namun siapa sangka, perjalanan PO Raya tidak langsung dimulai sebagai perusahaan bus penumpang. Justru, semuanya berawal dari usaha sederhana berupa angkutan barang menggunakan truk di akhir tahun 1950-an. Dari titik itulah, sebuah perjalanan panjang dimulai yang membawa nama Raya menjadi salah satu ikon transportasi darat di Indonesia. Kisah PO Raya dimulai pada tahun 1959 di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Perusahaan ini dirintis oleh dua kakak beradik, Witikno dan Ranu Wijaja. Pada masa awal, mereka menjalankan usaha transportasi barang menggunakan truk dengan wilayah operasional di sekitar Solo Raya. Nama usaha yang digunakan saat itu adalah Radar, dan fokusnya masih sepenuhnya pada distribusi barang. Meskipun masih sederhana, usaha ini menjadi fondasi penting bagi perjalanan panjang mereka di dunia transportasi. 3 tahun kemudian, keduanya memutuskan untuk melakukan langkah besar dengan pergi ke Bandung. Di sana mereka membeli 2 unit truk dari sebuah dealer yang berada di Jalan Jenderal Sudirman. Dari nama jalan inilah kemudian muncul inspirasi kata Raya, yang kelak menjadi identitas perusahaan mereka. Seiring berjalannya waktu, kedua truk tersebut akhirnya dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli 1 unit bus Dodge bekas milik PO Sukamulja di Sukabumi. Momen ini menjadi titik balik yang sangat penting karena dari sinilah usaha mereka mulai beralih dari angkutan barang menjadi angkutan penumpang. Pada tahun 1968, bus tersebut resmi dioperasikan dengan nama Raya, menandai lahirnya PO Raya sebagai perusahaan otobus. Sejak saat itu, Raya mulai berkembang dan memperluas layanannya. Salah satu langkah besar terjadi pada tahun 1982 ketika mereka membuka trayek Akap Semarang atau Solo menuju Jakarta. Trayek ini menjadi tulang punggung operasional yang terus bertahan hingga sekarang. Untuk mendukung perjalanan jarak jauh tersebut, Raya mulai menggunakan armada dengan sasis Mercedes-Benz yang terkenal tangguh dan nyaman. Pilihan ini ternyata menjadi ciri khas yang terus dipertahankan hingga saat ini. Memasuki era 1980-an, PO Raya mulai dikenal sebagai salah satu perusahaan otobus yang memiliki standar pelayanan tinggi. Bahkan pada masa itu, kenyamanan yang ditawarkan sering disebut setara dengan pesawat udara. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pada tahun 1984 Raya mulai menggunakan kursi bekas pesawat untuk armadanya. Inovasi ini benar-benar unik dan berbeda dari yang lain. Kursi pesawat memberikan kenyamanan lebih baik karena dirancang secara ergonomis, serta memiliki material yang tidak mudah panas. Pada tahun 1986, Raya bahkan menghadirkan kelas super top yang menggunakan kursi lebar dari pesawat McDonnell Douglas DC-10, menjadikannya salah satu layanan bus paling nyaman di masanya. Namun perjalanan panjang ini tentu tidak selalu mulus. Pada tahun 2000, PO Raya memasuki masa transisi setelah wafatnya salah satu pendiri, Witikno. Kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya, yaitu Nata Laksana. Perubahan kembali terjadi pada tahun 2004 ketika Ranu Wijaja menyerahkan sepenuhnya pengelolaan perusahaan kepada keluarga penerus. Di bawah kepemimpinan baru ini, Raya mulai melakukan berbagai pengembangan. Pada tahun 2006, mereka membuka layanan bus pariwisata. Kemudian pada tahun 2012, mereka memperluas jaringan dengan membuka trayek AKDP Solo menuju Semarang. Selain itu, pada tahun 2010, garasi utama dipindahkan ke kawasan Lingkar Timur Sukoharjo yang menjadi pusat operasional baru hingga sekarang. Salah satu hal yang membuat PO Raya tetap bertahan adalah konsistensinya dalam memilih armada.
Hingga kini, mereka tetap setia menggunakan sasis Mercedes-Benz dengan berbagai tipe seperti OH1518, OH1521, hingga OH1626. Meskipun sempat mempertimbangkan sasis premium, mereka memilih tetap menggunakan sasis reguler karena lebih mudah dirawat dan lebih sesuai dengan kebutuhan operasional. Dalam hal karoseri, Raya juga dikenal konsisten bekerja sama dengan karoseri Laksana. Berbagai model modern seperti Legacy SR1, Legacy SR2, dan SR3 digunakan untuk memberikan kenyamanan dan tampilan yang elegan. Namun jika melihat ke masa lalu, Raya juga pernah menggunakan desain unik yang dikenal sebagai bus kapsul atau bus helikopter dengan bagian depan yang menyerupai hidung helikopter, sebuah tren yang cukup populer di era 1980-an. Memasuki era modern, PO Raya tetap mempertahankan eksistensinya dengan fokus pada trayek utama Solo menuju Jakarta. Selain itu, mereka juga melayani rute Solo menuju Semarang sebagai bagian dari jaringan AKDP. Menariknya, Raya juga ikut terlibat dalam pengembangan transportasi publik dengan bergabung dalam program Transjateng untuk rute Solo menuju Wonogiri. Perjalanan PO Raya adalah bukti bahwa sebuah usaha yang dimulai dari hal sederhana bisa berkembang menjadi besar jika dijalankan dengan konsistensi dan visi yang jelas. Dari angkutan truk di tahun 1989 hingga menjadi perusahaan otobus legendaris, Raya telah melewati berbagai fase, mulai dari ekspansi, inovasi, hingga regenerasi kepemimpinan. Dengan identitas kuat sebagai pengguna setia Mercedes-Benz, serta berbagai inovasi seperti penggunaan kursi pesawat, PO Raya berhasil menciptakan ciri khas yang sulit ditiru oleh perusahaan lain. Dan hingga hari ini, nama PO Raya tetap menjadi bagian penting dari sejarah transportasi darat Indonesia, khususnya di jalur Solo dan Jakarta. Sebuah perjalanan panjang yang bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang warisan dan dedikasi lintas generasi. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.